Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan ya anak-anak semua berada dalam sehat walafiat. Tidak kurang sesuatu apa. Dan mudah-mudahan tetap semangat. Kita tidak boleh memblek ya, harus tetap semangat. Dalam keadaan apapun, kita harus bisa belajar, karena belajar itu diperintah oleh Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terdahulu, yaitu masalah ibadah haji. Yang sudah itu kita sudah membahas apa? Masih ingat nggak? Pekan lalu, hari Sabtu yang lalu, kita membahas tentang perintah, kemudian ada rukun haji, wajib haji, syarat ya, lalu larangannya, kemudian ada niatnya. Nah sekarang kita melanjutkan yaitu macam-macam ibadah haji. Jadi macam-macam ibadah haji. Melanjutkan ya, silakan dilihat. Mudah-mudahan anak-anak sudah siap dengan LKS-nya ya, bisa dilihat. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 cara, 3 macam. Yang pertama, caranya itu mendahulukan ibadah haji terlebih dahulu. Sudah itu lalu umroh. Jadi pertama ibadah haji dulu, sesudah selesai lalu umroh. Itu dinamakan haji ifrad. Haji ifrad. Yang kedua, jadi ini caranya ya. Cara haji ifrad itu pertama-tama melaksanakan ibadah haji, yaitu mulai dari ihram sampai tahallul. Seperti yang sudah itu kan ada rukunnya ya. Mulai ihram, kemudian sudah ihram lalu wukuf di padang Arafah, lalu menginap di Musdalifah, besoknya lontar jumroh Aqobah, terus tawaf ifadah, itu kan, sampai terakhir itu tahallul. Sudah selesai ibadah hajinya. Sudah selesai ibadah haji, baru mengerjakan umroh. Gitu. Yang kedua, cara yang kedua adalah mendahulukan umroh. Tadi yang pertama itu mendahulukan ibadah haji, baru umroh. Sekarang dibalik, mendahulukan umroh terlebih dahulu, lalu haji. Itu dinamakan haji tamattu. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh antara lain ya, jemaah dari Indonesia ya, memakainya haji tamattu. Caranya itu pertama-tama melaksanakan umroh. Dimulai dari ihram, kemudian tawaf, sudah tawaf sa'i, sudah sa'i tahallul, sudah selesai. Begitu menunggu waktu haji lalu melaksanakan ibadah haji. Jadi ditukar. Sebaliknya dari ifrad itu tamattu. Ini namanya haji tamattu. Yang ketiga, cara ketiga adalah mengerjakan haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Jadi haji, umroh dilaksanakan secara bersamaan. Ini dinamakannya haji qiron. Qiron itu bergandengan, bersamaan, bareng-bareng itu qiron. Bingung ya, haji dan umroh disatukan gimana caranya? Nah ini caranya begini nih ya. Pertama umroh dulu. Pertama umroh. Mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, lalu tahallul. Selesai itu sampai tahallul biasa kalau umroh. Tapi kalau dalam haji qiron ini tidak tahallul dulu. Jadi sudah sa'i, ulangi ya, ihram, sudah ihram itu tawaf, kemudian sa'i,
Nah, tidak tahallul. Lalu mengerjakan haji. Dan sampai selesai, sampai tahallul. Jadi tahallulnya itu hanya satu kali. Tahallulnya hanya satu kali. Kalau yang tadi kan 2 kali ya. Yang haji ifrad, tadi yang haji ifrad itu 2 kali. Pertama haji dulu sampai tahallul, lalu umroh sampai tahallul. Yang kedua umroh dulu sampai tahallul. Sesudah itu melaksanakan haji sampai tahallul. Sedangkan di haji qiron itu ya memang umroh dulu tapi tidak tahallul. Sebelum tahallul langsung mengerjakan wukuf di padang Arafah. Lalu jadi tahallulnya itu hanya satu kali, yang terakhir yaitu sesudah atau pada ibadah haji. Nah, sekarang tata cara urutan haji. Ibadah haji yang sesuai dengan contoh Rasul. 1, ihram. Itu dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Lalu bermalam di Mina. Jadi ihramnya pada tanggal 8 Zulhijjah, lalu bermalam di Mina. Nah, uraian lengkapnya oleh Ibu di sini disingkat. Uraian lengkapnya ada di LKS ya. Dimulai misalnya silakan dilihat di LKS. Jadi ihram itu dimulai dengan mandi kayak mandi janabah. Kemudian itu pakai pakaian ihram untuk laki-laki 2 helai. Ada kan ya di situ penjelasannya. Yang satu dipakai kain, yang satu pakai selempang, tidak berjahit. Sedangkan untuk perempuan biasa pakaiannya sama, menutup aurat. Lalu lafaz ihram. Itu kan di LKS tidak ada ya. Yang tidak ada di LKS ini ditambah ini ditulis di sini yaitu mengucapkan labaika hajan, artinya kami datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Itu meskipun pendek, labaika itu artinya labaika itu kami datang memenuhi panggilan hajan untuk berhaji. Itu ihram yang pertama. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, malamnya, siangnya wukuf, malamnya mabit atau bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10. Melontar jumroh Aqobah itu tanggal 10. Hanya Aqobah saja. Jumrah itu ada 3 ya, tapi tanggal 10 itu cuma 1, cuma Aqobah. Kemudian yang kelima tawaf ifadah di Mekah. Jadi sudah melontar Aqobah langsung jalan kaki ke Mekah pada tanggal 10 Zulhijjah juga. Lalu yang sudah selesai tawaf ifadah langsung tahallul. Selesai itu tahallul, tapi ada lagi ibadah yang lain yang ini sunnah. Tapi sebaliknya memang kita mengikuti contoh Rasul, kita lakukan juga itu, kembali bermalam di Mina, lalu besoknya melontar lagi, tapi melontarnya 3 ya, melontarnya. Jadi ada melontar di sini. Melontar. 3 jumroh ya, melontar 3 jumroh. Yaitu jumroh Aqobah, ada wusto, ada ula, ada 3. Silakan aja satu-satunya dilihat ya KS ya, oleh Ibu tidak ditulis di sini. Itu kalau sudah selesai, sudah selesai. Kemudian kembali ke Mekah, akan berpamitan ya. Berpamitan yaitu dengan melaksanakan tawaf wada. Selesai sudah. Itu mengenai cara tata urutan ibadah haji. Nah, ini ada kenang-kenangan ya.
Sebentar lagi kita ya tes-tesan gitu ya. Ngelihat, nah sekarang ini pemanasan nih pada LKS halaman 31. Dilihat di LKS halaman 31 itu di situ ada tugas. Kemudian yang kedua ada menyelesaikan soal sedikit ya, soalnya juga. Silakan ditulis pada buku. Jadi tugasnya ditulis, lalu ada soal berapa itu? Tidak banyak ya. Lalu ditulis, sudah ditulis, difoto, lalu share ke WA Ibu. Itu kan ya, mudah ya. Insya Allah anak-anak tetap semangat. Dan Ibu ucapkan selamat semangat. Selamat semangat, pelihara semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.